Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nisha Zabila dengan NIM C2401231031. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kita lakukan pada biologi perikanan kemarin tentang reproduksi. Nah, pada praktikum kemarin kami melakukan penghitungan jumlah sel telur pada gonad ikan dengan cara gravimetri, volumetrik, dan gabungan. Nah, untuk gravimetri sendiri, kita itu mengukur gonad dengan beratnya. Lalu untuk volumetrik, kita menghitung dari volumenya. Dan juga kalau gabungan, itu tuh antara timbangan bobot dan juga volumenya. Nah, kita bahas tentang yang gravimetrinya dulu ya teman-teman. Untuk gravimetri sendiri, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan gonad yang sudah kalau kita kan pakai gonad yang sudah terformalin ya teman-teman. Nah, jadi gonadnya itu yang masih ada formalinnya kita ambil, lalu kita tap-tap pakai tisu biar kering. Nah, selanjutnya jika sampel sudah siap, kita timbang bobot dari si gonadnya yang kering itu. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam aquades. Nah, setelah dimasukkan ke aquades, kita timbang lagi gonad yang sudah basah atau yang sudah tercampur dengan aquades. Lalu kita bikin perbandingan antara gonad yang sudah kering dan juga gonad yang sudah basah tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah gonad yang sudah basah dan sudah ditimbang dipindahkan ke cawan Petri. Lalu kita lakukan pembagian, dimana kita pada percobaan ini membagi menjadi 3 bagian ya. Ada anterior, middle, dan posterior. Nah, setelah bagian gonad terbagi, maka masing-masing akan memegang gonad satu-satu. Lalu kita mulai dengan menghaluskan dari si gonad itu, kita keluarkan dari isi-isinya. Nah, abis itu kita mulai tuh misah-misahin sel telur yang ada di dalamnya. Lalu kita hitung dengan counter. Oke, itu untuk gravimetri. Nah, untuk volumetrik sendiri perbedaannya cuma di step awal ya teman-teman. Dimana pada volumetrik kita menghitung volume dari gonad itu sendiri. Nah, untuk volumetrik kita pertama-tama menyiapkan gelas ukur. Selanjutnya kita isi dengan aquades. Pada percobaan ini kita menggunakan di angka 4 mili. Tapi itu terserah ya teman-teman, tidak ada batasan. Nah, setelah itu kita masukkan gonadnya. Sebelum itu kita perhatikan meniskus sebelum gonad dimasukkan ya teman-teman. Nah, habis sudah tercatat dan sudah kita perhatikan meniskusnya, kita masukkan gonad yang sudah dikeringkan tadi. Lalu kita hitunglah berapa penaikan jumlah volume pada gelas ukur tersebut. Nah, itu yang akan kita masukkan sebagai volume gonadnya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan volume, selanjutnya kita bagi lagi menjadi 3 bagian dan kita melakukan step yang sama dengan meluruhkan si gonadnya, lalu kita hitung telurnya satu persatu. Oke, yang terakhir adalah campuran, dimana gonad ini akan ditimbang dan juga dilihat dari volumenya. Oke, jadi yang pertama setelah kita mengambil gonad dan dikeringkan, kita itu bakal timbang dulu gonadnya. Setelah ditimbang baru kita masukkan ke gelas ukur yang sudah ditambahkan aquades untuk melihat dari volumenya. Setelah itu kita masih dibagi 3 lagi dan kita menghitung telurnya sama seperti yang lainnya di cawan Petri gitu. Setelah melakukan perhitungan telur ikan, kita lanjut ke analisis data, di mana kita mencari Q, sigma T, dan F atau fekunditas. Nah, dari analisis data yang kita dapat, kita bisa menentukan interpretasinya dan bagaimana sih stok atau pertumbuhan pada ikan selar kuning yang kita bedah. Nah, dari praktikum yang kita lakuin tentang gonad ini, kita jadi tahu kalau pada bagian superior itu
atau belakangnya gonad, sel telurnya itu udah pada siap, udah pada gede-gede dan udah tinggal dikeluarkan saja. Sedangkan pada bagian anterior itu tuh atau bagian depan itu tuh masih sel telurnya masih kecil-kecil dan karena itu tuh bagian depan jadi kayak masih step by stepnya itu masih lama sampai ke posterior. Dan selain itu praktikum kali ini sangat seru, juga sangat membuat pegal mata. Juga kesusahannya itu ada pada bagian saat kita menghitung sel telur itu tuh takutnya kuadratnya itu bisa nyatu sama satu sama lain dari bagian yang udah dihitung sama bagian yang belum dihitung, karena resikonya itu ada sel telur dari yang sudah terhitung akan masuk lagi ke bagian yang belum terhitung, ataupun bagian yang belum terhitung akan masuk ke bagian yang terhitung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.